Dunia mengenalnya sebagai diktator besi yang memimpin Uni Soviet dengan tangan besi. Tapi di balik propaganda, patung-patung, dan citra kuatnya, ada sisi kelam yang jarang disorot sejarah. Di video ini, kita akan menyelami sisi terdalam dan tergelap dari seorang pemimpin yang dicintai sekaligus paling ditakuti. Stalin dan kebijakan kejam. Joseph Stalin bisa dibilang adalah perintis ya, bukan pewaris. Dia lahir tanggal 18 Desember 1878 di Gori, Georgia, teman-teman. Waktu itu negara ini masih jadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Waktu lahir namanya juga nggak langsung Joseph Stalin, tapi namanya tuh susah dan panjang banget. Losep Bezarionis Dzhazhashvili. Dia ini pokoknya anak miskin yang bapaknya tukang mabuk dan sering KDRT. Sedangkan ibunya adalah orang religius yang pengen Stalin kecil untuk jadi seorang pendeta. Tapi takdir berkata lain. Dari kecil, Stalin sudah nunjukin bakat jadi pemberontak. Dia di DO dari sekolah pendeta karena ketahuan nyebarin ide-ide Marxisme yang dilarang. Dan sejak inilah dia jadi sosok yang berbeda drastis ya. Setelah keluar dari sekolahnya, Stalin nyemplung total ke dunia revolusi bawah tanah. Kerjaannya ngatur demo, ikut ngerampok bank untuk danain partai, dan menyebarkan propaganda juga. Dia berkali-kali ditangkap dan dibuang ke Siberia, tapi bukannya kapok, mentalnya malah semakin keras. Dan disinilah dia ganti nama menjadi Stalin yang artinya manusia baja. Nah, setelah revolusi Rusia sukses pada tahun 1917, Stalin gabung ke pemerintahan baru. Dia nggak kayak revolusioner lain yang jago pidato, tapi dirinya tuh pendiam, nggak karismatik, tapi mungkin bisa dibilang super licik dan juga sadis kali ya. Lalu di tahun 1922, pemimpin revolusi saat itu yaitu Vladimir Lenin ngasih dia jabatan yang kelihatannya tuh cupu, yaitu Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Kerjaan admin lah kira-kira ini kalau bisa dibilang zaman sekarang. Tapi disinilah kejeniusan liciknya tuh keluar. Jabatan admin ini dia pakai tahu nggak untuk apa? 1. Naruh orang-orang setianya di posisi-posisi penting di seluruh negeri. Kedua, membangun bank data. Dia ngumpulin semua informasi, aib dan dosa dari semua saingannya. Lenin pun akhir hayatnya sadar banget ya kalau Stalin ini berbahaya betul dan dia tuh sampai nulis surat wasiat macam mencat Stalin ini. Tapi surat ini berhasil disembunyikan sama si Stalin. Dan setelah Lenin meninggal pada tahun 1924, Stalin langsunglah mainin Game of Thrones-nya teman-teman. Satu persatu semua saingannya disingkirkan lewat fitnah, pengasingan, sampai eksekusi rahasia. Di tahun 1928, Stalin udah jadi penguasa absolut Uni Soviet. Dia langsung meluncurkan proyek ambisius yaitu rencana 5 tahun untuk mengubah Soviet dari negara petani miskin jadi raksasa industri. Jadi dengan adanya rencana ini, Stalin bikin target-target tinggi untuk bikin produksi baja, besi, batu bara, dan mesin berat supaya mempercepat industrialisasi negaranya ya teman-teman. Tapi jelas ya, untuk danain proyek ini, dia tuh butuh uang dan juga makanan dalam jumlah yang besar. Terus caranya gimana? Iya, dengan merampok rakyatnya sendirilah. Semua petani, terutama yang sedikit lebih makmur, dipaksa untuk menyerahkan tanah, ternak, dan alat-alat mereka ke negara. Dan kalau nolak gimana? Langsung dicap sebagai musuh negara, terus ditangkap, dikirim ke kamp kerja paksa, atau bahkan juga bisa ditembak di tempat. Di tahun 1929 aja nih, lebih dari 100.000 petani dideportasi ke wilayah terpencil seperti Siberia. Tapi perlu diketahui juga, rakyat di pedesaan tuh pada ngelawan loh. Mereka lebih milih membunuh ternak-ternaknya daripada diserahkan ke negara guys. Jelas saat itu produksi pangan anjlok total ya. Tapi apakah Stalin peduli? Enggak, dia malah makin brutal dan ngirim tentara untuk ngerampas paksa sisa-sisa gandum dari lumbungnya para petani itu. Bayangin deh, dalam 2 tahun pertama masa-masa ini diperkirakan sekitar 10 juta petani kehilangan tanah atau tempat tinggal, populasi hewan ternak juga turun sampai 50%, dan cadangan makanan negara semakin menipis. Gila banget kan? Tapi dari semua kebijakan brutal ini, puncaknya terjadi di Ukraina. Antara tahun 1932 sampai 1933, jutaan orang mati kelaparan dalam sebuah tragedi yang dikenal sebagai Holodomor. Holodomor sendiri merupakan gabungan kata dari holod atau kelaparan dan moriti yang artinya membunuh. Ya, kalau digabungin artinya membunuh dengan kelaparan. Ini bukan kelaparan karena gagal panen ya. Ini adalah genosida lewat kelaparan yang disengaja, di mana hasil panen rakyat dirampas habis oleh negara demi ambisi
misi industrinya Joseph Stalin. Namun, kenapa hanya di Ukraina? Alasannya sederhana sih. Karena waktu Ukraina dikenal sebagai lumbung gandumnya Uni Soviet, dengan kebijakannya, Stalin mau hasil panen dari Ukraina dipakai semuanya untuk menyokong industrialisasi dan ekspor ke luar negeri. Masalahnya tahu nggak apa? Panennya tuh buruk. Tapi Stalin tetap maksa ngambil semua hasil panen petani untuk dikirim ke Moskow dan juga kota-kota industri lainnya. Bahkan buat memenuhi kebutuhan ini, Stalin sampai bikin aturan yang super kejam. Pasukan khusus dikirim untuk merampas semua makanan dari rumah-rumah petani, di mana bahkan sampai ke biji gandum terakhir yang mereka sembunyikan loh. Lalu, siapapun termasuk anak kecil yang kelaparan, kalau ketahuan ngambil sisa gandum di ladang, wah bisa langsung dieksekusi hari itu juga sih. Terus mungkin kalian mikir, kenapa nggak kabur aja kalau kayak begitu? Masalahnya guys, perbatasan Ukraina ditutup total. Nggak ada satupun orang yang bisa kabur ke tempat lain, dan kalau masih ada yang nekat, bakalan langsung ditembak. Karena kebijakan sadis ini, jutaan orang mengalami penderitaan luar biasa. Gak ada lagi ya makanan yang tersisa dan rakyat pun kehabisan sumber daya. Buat makan doang, mereka bener-bener makan apa aja yang bisa ditelan. Mulai dari daun, kulit, pohon, rumput liar, bahkan sepatu aja mereka rebus untuk dimakan. Banyak dari orang-orang juga rela untuk jualin perhiasan dan pakaian cuma demi dapetin sepotong roti. Lalu, karena kondisi putus asa ini terus berlangsung, kasus kanibalisme pun pelan-pelan meningkat drastis. Beneran guys, banyak dari mereka masak mayat anggota keluarganya sendiri demi bisa bertahan hidup. Totalnya sih diperkirakan ada sekitar 3,9 juta sampai 7 juta orang tewas kelaparan pada saat itu. Dan masalahnya juga, pemerintah Soviet nggak membolehkan ada media atau negara lain yang tahu karena mereka berusaha untuk mengubah sejarah. Makanya dunia luar nggak tahu apa-apa ya. Bahkan butuh puluhan tahun setelah Joseph Stalin ini meninggal dulu, baru informasi dan juga dokumen tentang Holodomor mulai dibuka ke publik luas. Pembersihan besar-besaran. Lalu kalian pikir setelah jutaan orang mati, Stalin bakal tenang? Kagak, justru dia tuh makin parno dan memulai babak baru terornya yang dikenal sebagai The Great Purge atau pembersihan besar-besaran. Pemicunya, seorang pejabat populer bernama Sergei Kirov tiba-tiba dibunuh. Banyak yang percaya Stalin sendirilah yang merencanakan pembunuhan ini biar dapat alasan untuk bersih-bersih semua orang yang dianggap sebagai ancaman ya. Mau dia anggota partai kayak jenderal militer kayak profesor, dokter, ilmuwan, penulis, buruh, pokoknya semua bisa jadi korban deh. Intinya, Stalin bikin aturan baru, yaitu polisi rahasia atau NKVD boleh menangkap dan juga menembak mati siapa aja tanpa bukti dan tanpa pengadilan. Dan disinilah dimulai teror Among Us versi dunia nyata. Metodenya pun aku bilang kejam banget ya. Orang-orang yang dianggap pengkhianat ini bakal ditangkap tengah malam, terus disiksa dengan brutal sampai mereka harus ngaku kalau berkhianat. Masalahnya, meskipun mereka nggak ngelakuin apa-apa, tetap dipaksa untuk ngaku guys. Nah, kalau udah ngaku, mereka bakalan dieksekusi atau dikirim ke gulag tanpa adanya proses hukum. Dalam 2 tahun, yaitu sekitar 1936 sampai 1938, sekitar 700.000 orang dieksekusi dan jutaan lainnya dikirim ke neraka dunia, yaitu gulag. Nah, dari tadi kalian dengar kata-kata gulag kan? Aku bakal jelasin ya seseram apa sih kamp kerja paksa satu ini. Buat orang-orang yang beruntung alias nggak dieksekusi, hadiah buat mereka adalah hidup di tempat ini. Kamp kerja paksa ini tersebar di daerah-daerah terpencil di Soviet seperti Siberia dan juga Ural. Gulag jelas bukan penjara biasa ya. Di sini mereka kerja 16 jam sehari dan kerjaannya juga bukan jadi admin gitu-gitu ya. Tapi gali tambang, pecahin batu, atau nebang pohon di suhu minus 50 derajat Celcius. Makan juga cuma dikasih sekali sehari, itu juga seuprit. Boro-boro ya kayak makanan warteg yang enak, ini tuh cuma roti yang udah keras sama sup super encer. Bahkan kalau ada yang sakit-sakitan, jangan harap dapat obat deh. Mati ya mati aja udah gitu. Total ada lebih dari 18 juta orang yaitu guru, dokter, petani, bahkan anak-anak pernah merasakan kamp kerja paksa ini. Kacau banget kan? Namun pas lagi sibuk-sibuknya nyiksa rakyatnya sendiri, di tahun 1939 Stalin ini tiba-tiba bikin plot twist paling gila. Dia tuh kong kali kong sama musuh bebuyutannya yaitu si Adolf Hitler. Secara publik ini perjanjian damai, tapi rahasianya mereka bikin kesepakatan untuk membagi kue Eropa Timur. Beberapa hari kemudian Hitler menyerang Polandia dari barat, lalu 17 hari setelahnya Stalin menyerang Polandia dari timur. Dan di sini terjadi pembantaian Katyn terjadi, di mana Stalin membantai 22.000 perwira Polandia untuk menghilangkan bibit perlawanan. Namun tentu aja ya, temenan sama Hitler itu mesti siap-siap ditusuk dari belakang. Makanya di tahun 1941, Hitler berkhianat dan menyerang Uni Soviet secara tiba-tiba. Stalin yang tadinya super pede dibuat shock berat dan ngumpet selama beberapa hari.
Tapi waktu dia muncul lagi, dirinya jadi makin brutal bahkan ke rakyatnya sendiri. Bayangin aja, dia nyuruh tentaranya untuk membakar semua desa dan menghancurkan jembatan biar tidak bisa dipakai Nazi. Rakyatnya sendiri yang jadi korban kan? Mereka jelas kehilangan rumah dan juga makanan. Terus dia bikin aturan di mana tentara Soviet yang coba mundur bakal ditembak sama pasukannya sendiri dari belakang. Lalu yang paling brutal, dia tuh mencap seluruh suku seperti Chechen dan juga Tatar Crimea sebagai pengkhianat, terus mengusir ratusan ribu dari mereka ke Siberia dan hampir setengahnya berujung tewas saat di jalan. Bahkan setelah menang Perang Dunia II, parnonya Stalin gak sembuh-sembuh juga. Tentara Soviet yang selamat dari kamp tahanan Jerman, waktu pulang tuh malah dianggap pengkhianat dan langsung dikirim ke Gulag ya. Di akhir hidupnya, dia semakin gila. Stalin bahkan bikin konspirasi dengan nuduh para dokter Yahudi mau meracuni dia. Dan akhirnya pada 5 Maret 1953 si manusia baja ini meninggal dunia. Dia kena stroke di vilanya yang megah teman-teman. Dan tahu nggak ironisnya apa? Para pengawalnya tuh saking takutnya gak ada yang berani masuk ke kamarnya untuk ngecek. Jadi pas akhirnya ditemuin, dia sudah sekarat. 3 tahun setelah kematiannya, pemimpin baru Soviet yaitu Nikita Khrushchev akhirnya membongkar semua kejahatan Stalin dalam sebuah pidato rahasia. Barulah di sini dunia dan rakyat Soviet mulai tahu seberapa besar kengerian yang sudah terjadi. Ya, meskipun Stalin udah mati, luka yang dia tinggalin di negaranya jelas butuh waktu puluhan tahun untuk bisa sembuh ya teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.